Jenderal Pajak memantau orang kaya katanya. Netizen emang kompor nih ya. Audit. Menurut saya goalsnya saya adalah Muslim tuh harus kaya raya. Kalau ada yang mau bayar tuh rumah 80 miliar saya lepas. Nah udah, mendingan beli rumah baru aja. Udah mendingan lu beli rumah gue. Dari nol ya, cepet untuk dalam 2 tahun deh. Gue udah punya duit banyak nih. Bisa. Cara bener. Cara bener nggak bisa. 20 tahun aja juga nggak bisa, Pak. Nyamang santai people. Lagi again bersama Nyonya dan Mamang dan Abu yang kadang good boy, kadang hoblo. Dua teman ngakak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyoh. Yes. Di pertiktokan duniawi sedang rame nyoh. Rame apa tuh? Perihal Bapak Ustadz Solmed dan Ibu Jasmine yang katanya kemarin pamer kekayaan, pamer rumah barunya atau rumahnya gitu kan, yang bikin para warga netizen TikTok itu kayak curigation. Curiga kenapa? Mengingat jejak digital yang tahun 2021 itu masih beredar gitu. Nah kalau di TikTok kan curigation, nggak tahu nih kalau warga netizen YouTube apakah curigation juga atau enggak. Bahkan sampai-sampai katanya di komen sama Dirjen Pajak. Wow. Memantau orang kaya, cuman di beberapa jam kalau nggak salah ya, setelahnya itu hilang komenannya. Kenapa why? Terus ada juga statement yang bikin netizen TikTok makin geleng-geleng. Mending kita langsung meluncur aja. Just. Nih Nyo, kita lengkap-lengkap, kita buka dari sini dulu nih ya. Kita lihat rumah yang lagi viral bersama Al Eldul TV, rumah Ustadz Solmed part 5, ceki people. Play. Masya Allah ya. Kita percepat jalannya yuk. Ini motor, ini kayaknya harganya lumayan nih. Ini Lumayan dulu nih. Ini minimal 600 juta ada nih. Waduh, jangan Bun, belum. Kemahalan itu. Enggak. Hilangnya. Ini tuh jalan udah dalam rumahnya. Bukan di jalan komplek, udah di dalam rumahnya. Lanjut lagi. Lanjut. Nolnya 1. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, plat nomornya lucu-lucu di sini. Ada apa aja? Ada besin, Enggak. Sin. Fin, terus Solmed, Singa. Jahat, begal, sadis. Ada semua tuh. Ada. Ganas. Jablay ada. Ada. Iseng ya. Jablay itu maksudnya jarang dibelai karena gue pergi mulu. Oh gitu. Iya, kalau bejat itu berebut jatah. Hidup nih harus selalu memanfaatkan momen gitu. Jangan sampai jatah lu diambil orang ntar. Ada genit, terus aku Ada bilang, genit. aku tuh kadang malu Bun pakai mobil misalkan yang platnya genit lah. Begitu aku misalkan lewatin polisi cepek tuh ya. Genit gitu. Jadi aku bilang, kamu yang bener-bener aja sih, aku nggak mau. Jadi pokoknya aku pakainya ya 2 mobil ini, nggak mau yang lain. Berarti harus KTP-nya KTP luar dong ya. KTP bukan Jakarta ya. Jakarta. Masih B. Enggak, masih B. 93 kan? 93 NIT. Jadi genit itu gerakan Nasution Internasional. Ya. Ngarang. Gerakan nakal internasional. Ayo makan yuk. Makan yuk. Aduh. Nih ya, dari satu cuplikan komen-komennya udah digeruduk sama warga TikTok. Kayak ini contohnya dari Baby Yusuf Shop, jadi ingat kata Pak Yusuf Hamka. Katanya apa, nanti kita play, ada videonya mau udah nyari. Ada dari Indri 03, penasaran aku dari mana uangnya kok cepet banget kayaknya. Kenapa ada statement cepet banget kayaknya? Karena jejak digital di 2021 itu yang aku bilang. Nanti kita play juga. Ada dari Nida aja, kok ngerasanya itu semua bukan miliknya ya, katanya. Kata Nida. Ada dari Fun Your Page, polisi cepet itu apa? Anda kurang jauh mainnya itu yo, kalau putaran balik. Makasih bos, gitu loh. Iya. Wah, kita ke nextnya nih Nyo. Nyo, sebelum kita lanjut ke video yang bisa menyebabkan ini semua viral di TikTok gitu. Ini ada juga ditambah statement yang menurut netizen TikTok tentunya ya, pastinya ya, karena ini ramainya di TikTok dulu. Ini kayaknya nggak pantas dilontarkan. Apa sih? Ini ada perkataan kontroversial istri Ustadz Solmed hebohkan netizen diposting sama Intense Investigation. Play.
tanya gitu. Saya sangat tertarik karena menurut saya goalsnya saya adalah Muslim itu harus kaya raya. Muslim itu harus kaya raya. Nah itu cuplikan statement itulah yang sebenarnya awal mulanya kan ini videonya dipotong kan di TikTok gitu, jadi masih ada kesimpang siuran. Iya. Awalnya lagi ngobrolin apa sih kok sampai Iya. keluar statement seperti itu. Cuman kan namanya netizen TikTok senang-senang potong-potongan gitu Betul. kan. Akhirnya potongan itu yang di highlight dan menuai rujakan di komen-komennya. Dan kita juga nggak tahu setelah itu ada tambahan apa Betul, omongannya pertanyaan kan. apa, tambahannya apa. Cuman kita selikidi dulu. Selikidi. Jadi intinya si potongan ini yang bikin netizen malah makin wah sepertinya harus diinvestigasi nih gitu, dicari-cari jejak digitalnya, terus Iya. beberapa postingan-postingan kreator yang nge-review rumahnya juga. Jadi nggak cuma satu, nggak cuma Bunda Maya doang, ada beberapa juga gitu dari beberapa sudut pandang. Oke. Dicek ada beberapa fasilitas yang nggak umum ada di rumah gitu. Nih kita kasih nextnya nih. Just. Ini ya dari Entertainment di postingnya ya. Ini sih potongan dari programnya FYP Trans 7 ya. Mohon izin Trans 7. Wow, mainan anak-anak Ustaz Solmed harganya ratusan jeti. Ceki-ceki wow. Play. Kalau orang tuh punya rumah ya beda kamar, ini mah beda gedung. Ini gedung anak, ini gedung orang tua, itu gedung tamu, ini gedung apa, ini gedung Jadi apa? udah satu komplek itu menurutku, udah kayak sekomplek. Ini konsepnya gimana? Waalaikumsalam. Ada dong ding yang biasa kita temukan di Time Zone, ini ada di rumahnya. Keren sih. Gila. Ini di luar nalar, ini apa-apaan lagi? Masuk ya belum masuk ke kamarnya aja, di tengah-tengah sini ini udah ada. John. Iya, Kayak game zone, area game Iya, yang iya. dulu waktu zaman kita kecil kan senang banget. Iya. Ini dipindah ke sini. Ya dicoba untuk disesuaikan lah arenanya gitu. Terus pakai koin juga. Pakai koin karena Dapat hadiah juga. enggak lah, karena anak-anak kan kalau habis bisa menghafal, habis belajar, tuh koin kamu main. Bentar. Ayo. Saya tadi bukan masukin koin, pakai duit kertasan. Kertasan mana bisa, emang ada pembagiannya kok. Ayo, Berdua. ayo mau sama A. Jadi tambahin maksudnya koinnya. Ini kan jadi malah main game kan. Nih. Beli second. Terus dibeli gitu Enggak, enggak? ini masih ada plastiknya. Iya, masih ada plastiknya. Kayak barang baru ada plastiknya. Bentar, ini berapa? Game, ada lagi di atas kalau game. Ini beli berapa ini? Nyampe ratusan nggak? Ya, Dan ini listriknya juga kan kenceng juga. Kagak ngejepret. Katanya tagihan listrik di sini tuh ya bisa sampai 80 juta sampai 100 juta sebulan. enggak. Mau gue ngomong gitu. Berapa yo? Sekarang. Kalau ngarang berarti berapa? Kan gue baru pindah, jadi gue belum tahu. Iya. Karena ini semuanya luar biasa loh. Ada permainan lain lagi emang? Ada di atas. Mau ke permainan dulu. Nah itu Nyoy, selain alasannya tadi baru pindah, banyak ketidaktahuan soal ini berapa harganya, ini berapa, yang bikin netizen TikTok itu kayak curiga, ini yakin punyanya dia kok banyak nggak taunya gitu. Ya terlepas dari mungkin untuk beberapa kreator atau seleb tuh kayak pantang untuk menyebutkan harga ya, untuk menghindari dari itu lah, you know lah ya. Iya, gitu. cuman kan nggak perlu disebutin juga, kira-kiranya orang juga tahu atau enggak bisa searching gitu kan. Ini harganya berapa, mainan ini harganya berapa gitu kan. Yuk kita lanjut lagi. Lanjut. Kamar game. dulu, kamar dulu. Kamar dulu. Ya, di kamar anak. Kamar dulu coba. Kamar di lantai sini. Oke, kita masuk ke Kamar. Ini kamar siapa, Sultan? Kamar Akil. Enggak, aku mikirnya kayak kamar kita paling ininya WC-nya. Kacau. Di depan udah ada ada di depan fotonya. pemiliknya. Oh, ini nih pas di Jepang. Biar nggak salah masuk kamar. Wih, ini Kasurnya mana? Itu. Temanya luar. Temanya hijau. Akil tuh berapa tahun sih sekarang? 5. 5 kembar kan? Kembar. Akil dan Bali. Akil dan Mahir. Akil Bali. Akil dan Bali. Ini hijau karena dia suka hijau. Pilihin kan ada hijau, Si ada kembar biru. beda kamar. Ya, yang itu di sebelah yang Mahir. Oke. Ini kamarnya Mahir. Ya, identik dengan biru. Biru. Tadi hijau. Tapi beneran beda muka Akil sama Mahir sih. Beda banget.
Badannya juga gedenya beda. Bahkan disangkanya adik kakak. Adik kakak. Memang adik kakak. Emang adik Kembar. kakak. Iya. Tapi dipikir nggak kembar. Beda berapa menit? ya? 5 menit. 5 menit. Ya, rata-rata bedanya 5 menit. Oh itu kamarnya juga, kamarnya. Kiri. Tapi ini bukan mainannya Akil, ini mainannya Mahir, makanya bukan Lego. Mahir. Oke, yang lebih apik siapa? Akil. 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 Oke, Sultan di mana Sultan itunya? Di atas. Oke, kita lihat yuk kamar Sultan. Satu lagi, yuk let's go. Ini dari depan gerbang mau ke dalamnya aja harus naik kendaraan di jalan kaki PR juga. Oh ini Sultan. Sultan Suasananya lebih Sultan. lebih abu-abu ya. Biru juga. Biru juga ada. Semuanya rata-rata sama nih. Dikasih ruang belajar, kasih walking closet, kemudian tempat tidur, dan kamar mandi. Jadi satu gedung ini isinya untuk 3 anak. Ya. Wow. Irfan Hakim aja nyebutnya udah bukan rumah lagi, gedung. Gedung. Tapi yang namanya netizen TikTok selalu mempunyai kecurigaan-kecurigaan terhadap hal-hal yang menurut mereka itu kayak ini nggak wajar deh gitu. Kenapa sih nggak wajar? Nih kita cek komen-komennya dari Nartie. 2 tahun lalu pas pandemi nangis-nangis gak punya duit. 2 tahun berlalu langsung jadi miliarder. Mantap. Katanya. Itu dari Bunga. Bisnis apa sih yang bikin kaya raya instan dalam 2 tahun? Dipertanyakan sama dia kan. Terus dari Rina, bukan iri tapi aku kurang yakin katanya. Ada dari Sari Kesya Sakira. Baru kali ini gue gak percaya kalau ini beneran orang kaya. Ini bocah yang mention 2 tahun lalu. Mending kita langsung ke videonya aja nih. Oke. Luncrut. Just. Nih videonya. Ya tapi kalau kita berpositif thinking mah kan namanya rezeki nggak ada yang tahu ya. Betul. Ini mah kita hanya menyampaikan apa sih yang lagi ramai diperbincangkan oleh warga TikTok gitu. Ya mungkin warga itu bisa setuju atau warga YouTube bisa tidak setuju gitu kan. Betul. Ceki. Play. Ustadz Solmed dan istrinya April Jasmine lagi-lagi jadi viral nih pemirsa. Habis heboh soal April yang joget TikTok sambil happy-happy dan bergaya hedon, sekarang Ustadz Solmed dan April jualan air mata alias mewek bareng-bareng dan bikin pengakuan menghebohkan. Ustadz Solmed mengaku bangkrut dan tak punya pemasukan gara-gara pandemi COVID-19. Bahkan untuk menyambung hidup dan ongkos berobat ibunya yang sakit, Ustadz Solmed sampai harus ngutang sama istrinya. Ternyata pandemi ini membuktikan bahwa melewati ujian cobaan yang banyak dilewati oleh orang lain pun kami merasakannya. Saya sampai harus meminjam uang kepada April hanya perkara 200.000 saya pinjam duit di masa pandemi ini. Saya pinjam uang 500.000 hanya untuk biaya berobat ibu saya yang saya tidak punya lagi tabungan saat pandemi ini. Andai saat itu April ketika saya minta lalu mengatakan saya nggak punya uang, saya tidak punya kuasa apa-apa untuk memaksanya. Tapi dia mengeluarkan semua tabungannya untuk mensupport saya agar saya bisa bertahan di tengah kebingungan, kebimbangan, kegalauan. Gak cuma ngutang sama istrinya, Ustadz Solmed juga terpaksa menjual mobil dan jualan apa saja yang penting halal dan berkah supaya dapurnya tetap ngebul. Peristiwa kemarin dari mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, mobil saya jual. Tagihan orang datang ke rumah, saya pergi hanya untuk mencari buat makan. Saya temui teman-teman saya jual facial. Saya jual sarung, saya bawa dagangan pakaian bekas saya. Iya, kesulitan finansial itu pertama kali itu selama 10 tahun itu. Tapi Ustaz selalu bilang berapa banyak nikmat Allah yang udah dikasih, jadi kita nggak perlu ngeluh masalah ini. Pengakuan Ustadz Solmed yang bangkrut dan tak punya pemasukan, pakai acara sambil nangis-nangis, ternyata ada yang simpati tapi tidak sedikit yang malah nyinyir melihat pengakuan sang ustadz. Masih banyak yang lebih sulit dan tidak lebay. Kurang uang bukan bangkrut, biasa dapat banyak. Kalau buat makan saja sulit, itu baru hidup susah. Dan saya selalu melarang kepada istri saya, jangan pernah cerita apapun soal perkara hidup kita. Oke, ini kan udah habis videonya nih. Aduh, aku bingung.
Ini diposting tanggal 5 ya, tanggal 5 bulan 6 tahun 2021. Emang pas Covid sih emang pas aduh itu gila-gilanya semuanya ambrol, semua lini ambrol. Berarti bisa dibilang kan pada saat tanggal segitu beliau ini benar-benar nol. Karena tadi dia bilang untuk 200.000 aja dia harus meminjam gitu ke kan. tabungan istrinya gitu. Betul, 2 tahun berlalu netizen tanda tanya semua gitu. Tolonglah. Kayak ini nih, ada komenan yang lumayan baru nih, dari sini boleh dibacain. Dari Hana Ibrahim Jinggu, belum 2 tahun sudah dapat rumah 150M. Masuk akal. Oh tidak, katanya. Neng Iim 2021 ke 2023 udah punya rumah ratusan miliar, hebat. Nih ada dari Dwi Hermanto, bangkrut kok istrinya masih punya uang. Wah intinya netizen pada ngerujak semua ya, dari sebenarnya dari semenjak kejadian 2021 ini. Dan diperparah kemarin saat rame-rame beberapa kreator yang mereview kondisi rumahnya yang wadididau. Karena kan parameter Sultan ya Crazy Rich kan Rans dong, Raffi dong. Parameter perbandingannya gila, Raffi yang siang malam pagi siang malam di TV segala macam kerja kayaknya tidak sampai seedan begini gitu. Ini kok bisa, itu yang jadi pertanyaan netizen TikTok. Tapi menariknya Nyo, gara-gara rame gini disatronin dah sama akun Dirjen Pajak nih meluncur. Ini karena komenannya sudah hilang, gak tahu hilang kenapa. Untung sempat di screenshot dan diposting di Lambe Turah kemarin. Ini akun Ditjen Pajak pantau istri Ustadz Solmed di TikTok. Ini akun bininya. Nah, Direktorat Jenderal Pajak memantau orang kaya, kata aja. Netizen memang kompor nih ya, audit katanya. Bangsa. Nah di video yang ini, tuh kan akunnya. Akunnya April Jasmine. Coba cek dong ke TikToknya. Nih Nyo. April Jasmine kan, ini videonya 5 hari yang lalu. Yang ini captionnya, sini main kita bisnis bareng bersama Sin Indonesia. Ini ya kan nih, ceki-ceki. Play. Yuk. Oke, 3, 2, 1, action. Nah, Sokin harus makan yang main-main lah ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya. Makasih Boye. Yuk. Nah di sini banyak netizen yang mempertanyakan kayak begini contohnya nih, akun apa nggak kebaca tulisannya, bisnis Sin apa ya? Taunya Sin kostan di matematika. Oke. Sin bisnis apa ya? Baru denger, apa aku yang kampungan? Oke. Mana nih yang mencari nih? Aku di sini mencari nih. Nggak ada. Oh iya. Nggak ada postingan bahkan atau komenan ada dari... tuh dari atasan dikit. Oh Mana? ini. Ini bahkan ada komenan dari Naisinialku, nyari komen Dirjen Pajak katanya. Iya, nggak ada komennya, nggak tahu dihapus sama Dirjen Pajaknya, nggak tahu atau dihapus sama kreator ya, kan cuma ada 2 opsi ya. Betul. Tapi entah kenapa hilang, aku pun bingung. Cuman yang menariknya Nyo, after viral, after di komen sama Dirjen Pajak, terus tiba-tiba ada yang terbaru bahwa Ustadz Somad bilang ini rumahnya mau dijual. Lah? Sedangkan di video tadi yang kita lihat baru pindah. Iya. Coba gimana sih kita lihat videonya meluncur? Nih Nyo, ada dari Brownies Trans TV dengan caption Nis manis ya. Rumahnya Ustadz Solmed kalau ada yang nawar 80M bakal dilepas loh. Anjir 80M. Itu 80M tuh kalau dikarungin duitnya berapa karung ya? Banyak dong. Tolong lah. Kayak gimana ceki-ceki? Play. Gini aja dah, kalau ada yang mau bayar tuh rumah 80 miliar saya lepas. Nah, udah. Mendingan di rumah baru aja. Udah, mendingan lu beli rumah gue. Pak Ustadz. 80M. Nih, lu bisa bikin restoran, bikin villa. Mumpung udah viral, ayo yang pada punya duit, 80 miliar saya lepas tuh. Nggak perlu ngasih pengumuman. Tapi percuma Pak Nggak Ustadz. usah pakai promo. Bikin villa. Udah ada promonya. Ini yang bikin aku agak bingung. Tadi waktu ditanya soal budget listrik bulanan kan dijawabnya kan nggak tahu karena baru pindah gitu. Terus sekarang setelah viral tiba-tiba ada info kalau ada yang nawar 80M bakal dilepas gitu. Iya. Berarti kan bukan apa ya? Bukan wah ini rumah impian yang selama ini gue pengen gitu. Setelah dapat
Kalau ada yang nawar ya udah gue lepas deh. Itu kan Iya, as a iya. businessman banget tuh. Betul. Logikanya kan kita kalau udah ngumpulin gitu kan, ngumpulin uang buat beli rumah, nggak mungkin kita jual segampang itu gitu karena kan Kecuali BU. Ya, karena kayak akhirnya nih setelah sekian lama kita pengen punya rumah, akhirnya ada juga nih gitu kan, apalagi gede gitu kan. Yang akhirnya menciptakan komen-komennya seperti ini nih, menarik nih ya. Ini pertama netizen yang ngomporin nih. Oswald nih, Dirjen Pajak tolong cek ke rumahnya beliau tuh, kompor banget netizen. Nah ini yang menarik nih dari Driver Senja. Saya paham sekarang ternyata Ustadz Solmed agen properti. Iya, atau plot twistnya diviralkan, terus endingnya dijualkan gitu. Agen properti dong seperti itu Mbak ya. Tapi untuk detail-detail rumahnya, Mama udah berhasil mengkumpulin dari beberapa kreator. Yang menarik shot-shotnya nih biar bisa ngelihat lebih jelas nih meluncur. Cus. Ninyo, dari cuplikan klip dari akun TikToknya yang Bunda Maya Estianti yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau tampak atas nih melalui pandangan drone, sumpah kayak satu kompleks, sumpah. Bener, gede banget sih. Lihat nih dari sini ke sini, wah gede banget. Gede banget ini itu. Aja pakai di aspal jalanannya ya, halamannya aja di aspal, di aspal. Udah ini kayak lapangan basket apa kolam renang aku nggak ngerti. Udah kayak ini ya Mang, lapangan golf kan gede banget tuh. Terus di sini ada rumah kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 rumah, keren. Mungkin yang sih. tadi gedung-gedung kamar. Iya yang dibilang gedung gitu ya. Ini tampak atasnya. Dibilang apa yang dimiliki sekarang rumah ini adalah bentuk hadiah buat istri kah? Karena kan gede banget sabar nih iya. nemenin suami mensupport gila-gilaan nih ya gitu loh. Iya. Hadiah buat kita semua buat sih. semua lah pada prinsip. Kayak klaster. Iya. Itu klaster. Tolong lah. Gede banget. Kita kasih shot yang lain. Cus. Ninyo, kelanjutan yang Irfan Hakim sama Mpo Alpa tuh yang dari program FYP Trans 7 nih, ceki-ceki. Play. Baru satu bangunan saja penyambutan tamu katanya luar biasa. Ini di sini juga ada ruangan juga. Ini ruangan apa ini? Kalau udah capek ngobrol. Udah capek ngobrol. Capek. Jadi ada step by step. Capek nunggu masuk. Udah aku ngomongin jadi lucu. Kita capek ya di sini, makan di sini, konten di sini, tidur di sini, situ doang. Kalau mereka ada stepnya, kita mau ngobrol, ayo ke ruangan ini gitu kan. Capek ngobrol, ayo kita ke ruangan selanjutnya gitu. Salah, lanjut lagi. Lanjut. Aduh. Udah capek ngobrol, lapar dong. Lapar sini. Ini buat ini buat kira-kira di meja makan keluarga. Keluarga siapa aja kan datang sini nggak apa-apa. Tamu kan keluarga siapa itu? Ini memuliakan tamu itu adalah salah satu sunnah Rasul juga. Kita lihat lagi, ini lebih menakjubkan lagi. Nih. Dia punya lapangan. Ini apa-apaan ini? Ini lapangan futsal A. Gimana? Mau coba? Ayo dong, masuk dong. Ini bapak tahu main futsal di bukan lagi. Wah, apa? Oh, Alfa jago ya? Jago saya. Dia biasa nendang hidung. Iya. Ini gimana ceritanya bikin yang suka futsal siapa? Ayo, siapa kiper? Apa? Boleh. Ayo, gua wasitnya deh. Siapa mau jadi wasit? Boleh. Mana ke sana? Di situ tau, Po. Ayo, situ. Ayo, jadi wasit. Di sini Po, tengah-tengah sini. Tuh, tengah-tengah. Oke, ini gimana sih? Ayo. Ini jiwa miskinku bergejolak yo. Iya dong. Lapangan futsal. Tolong ini sambil dipercepat tuh. Ini aja kelihatannya kayak klaster kan? Dari arah futsal di sebelahnya ada musola. Boleh lihat bisa? Boleh. Ayo, A. Wah, ini luar biasa loh. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Ini kayak lebih gede dari musola biasa nggak sih? Iya. Dan ini musolanya luar biasa loh. Ini marmernya gede-gede lagi. Marmernya tetap beda Gede-gede loh. lagi. Marmernya, coba salvo ke marmernya. Nah, Kita duduk aja ya? Iya, duduk aja, duduk. nih lihat marmer bisa seperti nyambung ini tuh gitu-gitu. Iya. Apa gitu-gitu? Dipas-pasin. Adu manis namanya ya, adu manis. Ini musola untuk yang ada di sini juga buat perempuan-perempuannya dan juga buat tamu kamu saat di sini juga kali ya. Iya. Satu kelas. Jadi ini Ustadz yang tadi ceritakan ini area cocok tanam. Iya. Si ayah. Rumah. Udah kita siapkan karena dia minta. Pokoknya aku boleh nggak nanam-nanam di sini? Boleh, ayah, boleh, mak. Kebayang nyari si Abu. Si Abu di mana? Naik motor dulu, nyari di mana si Abu?
Ini kan satu rumah gitu. Kalau kita main futsal sini aja nggak bisa. Kebentok PC, nanti kebentok lemari. Aduh. Nanam apa saja silahkan, nanam duit juga nggak apa-apa di sini. Itu paling penting. Dengan senang hati. Wah, kolam renang guys. Oh jadi Pak Ustadz senang berenang juga Pak Ustadz ya? Ya alhamdulillah dong. Emang sempat Ustadz, wah ada Jangan waktu. gitu, jangan kita tanya waktu. Dia suka berenang siapa Ustadz? Anak-anak Sama siapa? Dia udah bisa Ya, semua. dia alhamdulillah sudah dilatih renang dan bisa semua berenang di tempat dalam gini. Kalau dalam tapi bisa. Nih, menariknya ini netizen TikTok ya. Haha. Kayak dari sekian banyak yang mereview, Hmm. kok netizen TikTok tidak pernah melihat ada kehidupan? Oh. Ada anak-anaknya lah, Iya, ada iya, mbaknya iya, lah, iya, ada iya. mertuanya lah, ada orang tuanya gitu ya. Iya, iya. Ini banyak kan review-review rumah yang kayak ini lagi ada adiknya, ini ada mbaknya gitu. Iya Ini benar-benar. lagi ada anaknya. Mm-mm. Blas aja kosong gitu. Iya, Itu benar-benar. yang akhirnya netizen TikTok tuh mikirnya kayak agen kali ini mah, soalnya kok kayak kosong banget Iya, gitu. benar-benar, Dalam artian benar-benar. tidak ada kehidupan di situ. Iya. Apa memang mau ada syuting ya udah kosongin kayak gitu atau kayak gimana? Iya, tadi aku mikirnya plot twistnya ini ya memang dia kerja sama aja sama agen-agen, kayak ada yang mau ngontrak gedung ini silakan, mau ngontrak gedung ini silakan gitu. Marketing gitu. Iya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Masalahnya gini, yang di sono aja nggak pernah dipakai, dia bikin lagi di mari. Iya kan? Di rumah yang sebelumnya kan ada kolam renang. Dengar-dengar gak pernah dipakai. Pakai. Pakai, anak-anak les renang kan dulu di sana. Anak make. Terus saudara-saudara yang punya anak make. Ada make. Bentar. Di situ ada air mancur. Di situ ada layar putih. Itu tembok. Buat apa? Buat lukisan atau buat? Enggak, kita kalau pakai proyektor A kan nonton di sini seru ya. Kalau malam. Malam pakai ada ban. Layar tancap. Iya, Mulai di sini tancap. pakai ban, pakai apa sih namanya perahu-perahu tuh Iya, yang keren. bebek-bebekan. Sambil makan pakai yang itu apa floating apa Iya. lah. Kalau makanan gak enak kita ceburin aja tuh ke belakang kita. Oh, ini rencananya mah digituin. Iya memang begitu, emang disiapkan untuk proyektor itu. Oke, ini kan baru hampir 1 bulan, baru berapa minggu tinggal di sini. Udah dicobain pakai? Udah, awal-awal pertama kali masuk tapi belum nginep ya, kayak mau nikmatin malamnya gitu, Po. Nyetel lagu lu yang gue setel. Iya, cakep banget. YouTube lu. Hanya dia. Iya, itu yang gue setel. Ini di tengah-tengah ada duduk-duduk buat Buat santai kalau sore-sore malam. buat anak-anaknya juga berenang. kali makanan. Bapaknya Ya, nungguin. anak-anaknya berenang, emak bapaknya nungguin. Atau Iya. kitanya mau nongkrong-nongkrong kalau malam enak di sini. Kadang sama teman-teman ngobrol ngopi di sini, Po. Sama Kepo. Ini yang Ini yang rendah, cetek-cetek. Mohon maaf tadi dibilang juga baru 3 minggu nempatin, terus kalau ada yang nawar 80M dilepas gitu. Kayak ya mohon maaf ini mah ya agak aneh gitu. Iya. yang cetek. Kagak bocor ya di sana ya, nggak bocor. Tidak dong. Cetek-cetek. Ini ide-idenya dari mana sih? Desainnya tuh rumah sana bagus banget. Rumah ini juga nggak kalah bagusnya, lebih bagus lagi. Iya, Insya Allah. Jadi kalau ide itu ya kita pergi dari mana gitu terus gini, Bi, aku tuh pengen kayak gini. Nah, Ustadz juga ada ide. Aku maunya kayak gini. Jadi dia pintar kalau ke luar negeri dia foto. Pengen yang begini Gitu. Ada lapangan bulu tangkis juga. Iya, keren banget. Nih, lapangan bulu Bulu tangkis. tangkis. Ntar 17-an di sini nih. Ini kalau tadi kan bentuk-bentuk rumah, desain dan lain-lain itu hasil dari hunting kalau lagi pergi kemana gitu. Nah, kalau bikin olahraga ada futsal, berenang, bulu tangkis, itu idenya gimana? Dari Raffi. Bener. Bulu tangkis mulu. Tenis. Event-event runs aja kalau gerbek rumah runs gitu, ngecek segala macam pasti rame orang gitu ya. Iya, Ini untuk benar. segede gini Tukang penghuninya kebunnya aja nggak ada iya, gitu. Karena kan gitu kalau kan. dilihat dari sini kan rapi banget tuh kan. rapi banget. Yang mana inframin dong tukang kebunnya, hasil karyanya gitu. Iya. Tolonglah, aku gak kuat nih kalau lanjut lagi nggak kuat nih. Mending kita lihat yang ini yang jadi dugaan para netizen juga meluncur. Just. Ninyo, yang sampai diributkan warganet TikTok wow. Jadi pada saat Atta nge-review rumahnya, itu warganet memperhatikan, kan kita banyak warga TikTok itu yang menjadi pakar mikro ekspresi ya. Melihat ekspresi si Mbak Jasmine ini kayak mukanya kok lu kayak ketakutan, kayak bingung atau kayak gimana gitu, aneh gitu bereaksinya gitu. Ini ada sampai diklarifikasiin loh. Wow. Menurut aku nggak usah diklarifikasi menurutku ya, tapi sampai diklarifikasi nih. Ciki-ciki wow. Play.
Aksi geledah rumah Atta Halilintar di rumah mewah dengan fasilitas serba wah milik Ustadz Solmed sisakan kisah lain yang membuat istri Ustadz Solmed April Jasmine menjadi sorotan warganet dan memicu kegaduhan. Ekspresi wajah April Jasmine saat menyaksikan sang suami berbincang-bincang dengan Atta dianggap tidak wajar. Bahkan oleh warganet dianggap terkesan menyiratkan kegelisahan dan ketakutan. Benarkah April Jasmine diam-diam merasa tidak nyaman dengan tindakan Ustadz Solmed yang terlalu mengumbar sudut-sudut kemewahan rumahnya? April Jasmine pun angkat bicara memberikan klarifikasi. Katanya muka aku gitu. Yang pertama ya, aku tuh kagum banget sama yang namanya Atta sebenarnya. Ya, mobil datang gede banget gitu kan. Jadi tuh sampai dia nawarin itu mobil gue nggak mau lah, gue bilang. Tapi dia nggak jual karena katanya limited edition. Jadi menurut aku tuh Atta tuh orang yang hebat gitu ya, masih muda, udah banyak banget karya-karyanya, terus udah gitu udah bisa membangun rumah tangga bagus. Jadi aku tuh thumbs up banget gitu untuk dia. Jadi pas ngeliat itu kayak pengen ngeliatin terus, hebat ya, keren ya, kita semua pasti mau. Jadi aku tuh ngeliatin dia kayak serius banget, mungkin seriusnya aku mukanya jadi kelihatan kayak tegang gitu. Ya, boleh. Kan secara kasat mata juga Anda lebih kaya dari rumahnya aja. Orang tolonglah gedean. Mobilnya tadi banyak banget lagi kan. Tolonglah. Saja dia bilang tuh kagum, dia bilang bahwa dia lagi nahan pup gitu pun juga boleh, nggak ada salahnya untuk dia ngomong kayak gitu. Tapi apakah bentuk kekaguman, ekspresi kagum seperti itu? Enggak, gitu loh. Ekspresi kagum itu misalnya dia grogi sekalipun, dia akan salah tingkah gitu, lebih atau dia diem aja nunduk nggak berani ngelihat, itu bisa. Ini kan nggak ngelihat tapi tegang ininya gitu. Pakar mikro ekspresinya langsung yang ngomong. Aduh, tapi kita nggak boleh curiga. Kita harus berpositif thinking karena ada akun yang ngerekap apa sih bisnisnya sampai akhirnya bisa seperti ini. Iya, yang jadi pertanyaan juga kan. Betul, meluncur. Jos. Ini dari Tribun Solocom, mampu bangun rumah RP 80M. Inilah gurita bisnis Ustadz Solmed dari villa hingga rokok herbal. Ceki-ceki wow. Play. Mampu bangun rumah 80 miliar rupiah. Inilah gurita bisnis Ustadz Solmed dari villa hingga rokok herbal. Inilah gurita bisnis Ustadz Solmed hingga ia mampu membangun rumah mewah 80 rupiah miliaran. Dari bisnis otomotif, villa. Kebiasaan udah pakai AI typo miliaran. Dari bisnis otomotif, villa hingga rokok herbal. Ustadz Solmed dikenal sebagai salah satu pendakwah kaya raya. Terbukti baru-baru ini, ia memamerkan rumah mewahnya yang ditaksir mencapai 80 miliar rupiah. Rumah megah itu dibangun begitu mewah dengan dilengkapi fasilitas yang lengkap. Bahkan rumah tersebut menyediakan lapangan futsal hingga salon. Banyak yang akhirnya penasaran dengan sumber kekayaan dari suami April Jasmine ini. Ternyata tak hanya pendakwah, Ustadz Solmed juga memiliki deretan bisnis yang tidak banyak orang tahu. Ini gurita bisnis yang dimiliki Ustadz Solmed. 1. Villa. Ustadz Solmed diketahui memiliki villa mewah bernuansa alam asri yang terletak di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Villa tersebut bernama Jasmine Palace. 2. Bisnis otomotif. Istri Ustadz Solmed, April Jasmine juga memiliki bisnis otomotif. Ustadz Solmed menekuni bisnis jual beli mobil. 3. Fashion. Tak hanya Ustadz Solmed, April Jasmine juga mulai berbisnis dengan membuka butik busana muslim. Butik tersebut diberi nama dengan namanya sendiri, April Jasmine Boutique Official yang dibangun sejak tahun 2016. Ia juga memiliki geria kecantikan yang menjadi ladang udang bagi keluarganya. 4. Bisnis rokok. Pria bernama lengkap Soleh Mahmoed Nasution itu memiliki usaha rokok herbal. Bisnis ini dimulai saat pandemi COVID-19 melanda. 5. Pendakwah kondang. Selain dari bisnis rokok, Ustadz Solmed yang merupakan salah satu pendakwah kondang tanah air. Santer kabar ayah 3 anak itu mendapat penghasilan puluhan juta rupiah untuk setiap undangan dakwah. Wow. Mampu bangun rumah. Berarti ada 5 ya, selain barang meliputi barang dan jasa ya bisnisnya ya. Wadididaw. Sebenarnya netizen itu, kalau yang aku tangkap netizen TikTok itu
banyak yang salfok mempertanyakan. Sebenarnya bukan semata-mata curiga, kayak pengen tahu dong bagi tips and triknya dong dalam 2 tahun gitu gimana. Siapa tahu ya 5%-5%-nya aja gitu lumayan gitu kalau misalkan mendapatkan pendapatannya gitu. Kayak gimana sih bisnisnya gitu. Sebenarnya lebih ke situ sih kalau aku mau berpositif thinking gitu. Iya. Dan masuk akalnya lagi kan katanya butiknya tadi berjalan dari 2016. Terus ya pas tapi itu semua yang sudah berjalan dari sekian tahun itu patah ketika video 2021 itu. Iya kan, ini aku baru mau ngomong. Maksudnya ya itu masuk akal karena Covid orang jarang belanja gitu. Ya tapi maksud aku jadi patah. Karena kan tadi di 2021 dibilang even 200.000 aja harus minjem kan. Berarti kan kondisinya bener-bener nol. Iya. Iya nggak? Nah yang menariknya netizen langsung pada mengarah ke statement Bapak Jusuf Hamka. Siapa sih yang gak kenal Pak Jusuf Hamka? Ini meluncur. Ninyo. Bicara sukses secara instan, tanda tanya. Bisakah? Bisakah sukses secara instan? Pak Jusuf Hamka jelas bos jalan tol. Yes. Negara aja punya utang sama dia. Coba komentar ceki-ceki. Play. Harus sebagai pengusaha, bisa nggak kita cepet untuk dari nol ya? Cepet untuk dalam 2 tahun deh. Gue udah punya duit banyak nih. Bisa. Cara bener. Cara benar nggak bisa. 20 tahun aja juga nggak bisa, Pak. Untuk membuat uang dari seperak jadi 10 perak aja susah. 10 perak jadi 100 perak aja susah. 100 perak jadi 1000 perak aja susah, Pak. Apalagi buat miliar. Saya aja dulu umur 20. Saya mimpi, waktu itu dia tanya, cita-cita lu apa? Saya bilang, gue mau buat duit 1 hari 1000 perak. 1000 perak kalau dapat 10.000 perak per hari. Terus 100.000 perak. Terus 1 juta. 1 juta 10 juta, 10 juta, 100 juta, 100 juta 1 miliar. Setelah 1 miliar per hari, I stop kan, saya udah bilang gitu. Dan itu umur 20 saya bicara, saya bisa achieve dikala saya umur 55, 60. 4. Gila. 35-40 tahun? Tolonglah. Ini yang ngomong yang sudah terbukti lah. Iya sudah terbukti. Kalau kita yang ngomong kan kayak belum terbukti. Iya, belum. Aja masih gini-gini aja. Masih ngontrak. Netizen yang ngomong juga kan belum terbukti. Ini Pak Jusuf Hamka yang udah ngomong gitu. Iya, karena semuanya sudah tahu Pak Jusuf Hamka. Tapi kan balik lagi rezeki mah gak ada yang tahu gitu kan. Iya. Aduh, mending kita kelas aja meluncur. Cus. Nih ya, kita tutup sebelum intermezzo saat dicecar pertanyaan sama Mbak Feni Rose. Ini ada membalas komentar netizen ya, pertanyaannya uang dari mana sampai bisa segitu. Kalau memang itu kan rezeki mah yang gak ada yang tahu. Cek people. Play. Ini kan masalahnya orang pada curiga itu. Ini pakai dana umat ya? Dana dari mana? Iya, kalau orang bisnis, Dari mana? orang dagang, kan Umat mana yang nitipin? memang pakai dana umat. Iya. Ya dia beli kan pakai duit dia. Tapi dikelola benar. Iya, kita bisnis. Ya ada bisnis yang orang udah tahu lah, yang lu sensor-sensor itu. Menjual gitu. Kita jualan, ya kan? Ya dia beli kan, dia belanja kan, pakai duit kan. Iya. Nah kemudian uang itu kita pakai untuk membesarkan tempat bisnis kita. Berapa orang yang nganggur jadi kerja, berapa orang yang selamat keluarga dan anaknya. Ngebangun ini aja berapa puluh tukang. Iya, yang kerja. Yang kerja dan anaknya kemudian bisa sekolah, istrinya bisa bahagia. Bisnis kita nih bisnis real. Iya. Kayak Ada orang barangnya. Iya, ada barang gitu loh. Gue jualan kopi misalnya. Lo mau beli nggak? Mau dong. Keuntungan gue apa? Lo jual langsung dapat untung. Kalau pembelian lo mencapai sekian, Aku salfok sama yang bawahnya sampai bisa nyetir mobil di halaman rumah tuh. Gua kasih reward. Iya. Apa yang ditakutkan dari bisnis ini? Iya, ada barang. barang. Kecuali jual mimpi, investasi. Iya. Akhirnya jadi bodong dan bohong. Oh, tapi di sini ditekankan ya, bisnisnya ada barangnya, bukan investasi-investasian bodong kayak yang ono yang dari mana uangnya gitu. Jadi gimana menurut Santuy People ini mah gimana secara logika nalar rakyat jelata kayak kita gitu, gimana? Gede banget Apa emang rumahnya belum tadi. sampai aja ilmu kita ke sana kali ya, Nyo. Udahlah, mending kita ke intermezzo aja lah. Oke, meluncur. Puyeng warga TikTok. Cus. Yo, Uh-uh. intermezzo kita buka dari sang penerus Kim Moyong. Ini tempat favorit Bos Bobo ya, karena bisa sekalian mantau di jendela ceki-ceki wow. Play. Ini dulu
Sekarang tempatnya itu ditempatin sama Kim Moyong. Anda tuh masih bocil, bantal aja kagak nyampe. Ketinggian itu cuma nyender doang. Tapi Tahu-tahu bagus lah ya, ada penerusnya Kim Moyong. Penerus bukan mengganti karena Kim Moyong tidak bisa digantikan. Betul. Penerus ini mah. Gemoy ya. Gemoy. Mantap. Kita kasih nextnya. Yes. Nyo. Yes. Ini ada meng apa lagi? Ceki wow. Play. Memang sering terjadi ya di kalangan permengan ya, ketika bermain malah kegebok gitu. Dia juga mau balas gak bisa karena mau jatuh. Jadi gerabak-gerubuk, tolonglah. Lucu. Mau nih dua-duanya. Mau dong. Ada 3 tahu sama yang ini tuh. Iya. Enggak nge kan? Oke, Kok berarti dia gagal. banget tapi Berarti ya. gagal karena Nyonya enggak gagal. Aku mau semua. Enggak. Aku mau Kita ke semua. next ya. Just. Ini apa Nyo? Apa tuh? Ceki. Play. Milo mau roti. Hah? Roti? Dia tuh merasa dirinya kanguru kali ya. Iya. Oh, bukannya mau ikan. Oh. Dia tuh merasa dirinya kanguru Ikan apa kali ya. roti? Roti. Ya nanti dibeliin ya. Gitu kucing tuh yang bener ngelayap begini lama banget. Mana tiap jawab tangannya gitu lah ya. Gemes banget ya mau. Mau. Oke, ada 4, catat dulu aja. Kita ke next ya. Just. Nih Nyo, nextnya ada kucing punya aksen Perancis, Jeki wow. Play. Oh bisa sih? Ini editan gak sih? Kok kayak orang-orang Perancis kalau ngomong kan R gitu di tenggorokan. Gitu. Tolonglah. Kok bisa sih? Gemoy Coba lagi bang. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Ya Allah, kok bisa sih ngeongnya kayak gitu sih? Gak tahu, lucu. Mungkin Abu gemes kedengernya kan lagi bobo di belakangnya. Tadi aku salvo, lampunya dijatuhin sama dia. Kayak bacot berisik. Gitu, tolonglah Abu. Nih Nyo, kita menuju kelasnya Nyo. Yes. Nilasnya the best banget sumpah. Yang penting yakin ketiga orang ini tiba-tiba terdiam tidak bisa menyentuh bapak ini. Hah? Tuh, masih ada loh, Jeki wow. Play. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak, ya Pak, coba. Nah, ini dia mau ke Bapak ya. Bapak tantang ucap apa ya? Tantang ucap apa aja, diam aja. Karena keyakinan ya. Keyakinan itu otomatis dia terhenti. Kesentuh Bapak? Tidak kesentuh kan? Tidak sentuh Pak ya. Pak sini aja Pak, Pak. Sini Pak. Mundur Pak. Mundur Pak ya. Sekarang lihat tuh coba. Kaku bener apa enggak ini? Cek gini, gak boleh ya kan? Itu angkat-angkat boleh. Yang mana yang itu? Yang Bapak pastikan. Ya aku dan enggaknya, ya. Yakin kan Pak, ya kan? Yakin? Enggak baca apa-apa. Ya, yakin ya. Maksudnya ini kakunya bohongan apa? Apa settingan? Iya, bohong. Pak. Bohong. Iya bohong. Ya? Tidak ada bohongan ya. Jadi boleh Pak. Ini angkat-angkat gini enggak Bapak? Ini enggak apa-apa. Angkat aja. Angkat aja. Gitu. Seperti itu. Kasihan. Tadi yang penting Pak ya, selama Bapak masih ngikutin panduan dari saya, yaitu taat dan bertakwa sama Allah yang sebenar-benarnya, jauhi semua larang-larang yang dilarang oleh Sam dan jalankan perintah Allah ya, itu seumur hidup ilmunya ada. Sumpah dari cara nonjok aja kan belum udah mau deket tuh mereka ngerem. Ini kan udah pernah dibongkar sama pesulap merah ya. Aduh ini gimana sih, aku bingung. Si bapaknya juga yakin gak yakin. Yang bahaya kalau bapaknya yakin, oh saya yakin. Terus ada begal, yang penting yakin. Tep. Kok tembus ya? Tolonglah ini. Kalau gitu mah semua orang juga bisa punya keyakinan ya Bang. Kayak tapi kamu nanti ngerem ya, apa semua nyampe ya gitu kan bisa. Lihat aja dia udah mau deket aja ngerem. Tuh, ada orang udah mau deket pose gitu kan. Tolonglah. Duh anjir sumpah aku mah wadididaw lah. Masih ada aja yang kayak gini ya. Astaga. Tolonglah 2024 loh. Habisnya karena tidak ada seperti yang hari ini, tidak apa-apa. Habis. Terima kasih sudah menonton.
Lanjut ke seperti biasa aja dan Memang yang tidak dimak dan abu yang lagi bobo. Dua Dulu tapi tapi mangkok cabut dulu dan ciao.